Membuat manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan dan orang-orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah ketika Yang Mulia Raja sedang mandi di kolam, ia berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," tegas Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung, lah semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri pun mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam, lah tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam.
Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Sebuah tebakan jitu. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari 2 pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat pun menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan 2 teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas pun dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap 2 rahasia alam. "Tuanku yang mulia, rahasia alam manakah yang tuanku maksud?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari 2 teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku," kata Baginda. "Dapatkah hamba memecahkan kedua teka-teki itu, tuanku?" tanya Abu Nawas yang mulai khawatir. "Pertama, di manakah sebenarnya batas alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan kita?" tanya Baginda. "Di dalam pikiran wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. "Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu muncul karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Maka dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas," lanjut Abu Nawas.
Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Tanya Baginda. Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun walaupun begitu, jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun memberi hadiah kepada Abu Nawas dan istrinya berupa uang yang cukup banyak. Mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasa hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ, bertanya kepada ulama itu. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur. Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya, juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya, merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Jelas sang ularna. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, sebuah mahkota di surga jauh lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Baginda pun makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana karena sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya.
Aku ingin engkau pergi ke surga sekarang juga dan membawakanku mahkota surgawi yang konon katanya tercipta dari cahaya itu. Bersediakah engkau, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sanggup Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, lanjut Abu Nawas dengan percaya diri. Sebutkan syarat itu, tegas Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya, kata Abu Nawas. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Hari kiamat, wahai Baginda Raja yang mulia. Setiap alam memiliki pintu. Pintu menuju alam dunia adalah rahim ibu, pintu menuju alam barzah adalah kematian. Dan pintu menuju akhirat adalah hari kiamat. Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Surga itu ada di akhirat. Kalau Baginda masih menghendaki hamba mengambil mahkota dari surga, maka dunia ini harus kiamat dulu, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau hanya diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena ia sudah tahu jawabannya. Membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian besar raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda pun tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau lalu mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Namun mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas lalu menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita lucu, Baginda pun mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas terkejut, ia menyesal telah mengatakan kemungkinan membuat istana di langit. Namun nasi telah menjadi bubur, kata-kata yang telah didengar Baginda tidak dapat ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan.
Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi, bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, Abu Nawas lalu melukis pintu-pintu, jendela-jendela dan omamen-omamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawan menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar, Baginda Raja pun girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Hebat sekali engkau, Abu Nawas," kata sang raja memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda. "Dengan tambang Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Ya, Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda sendiri tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda mulai jengkel. "Saya rasa kami berdua gila, Yang Mulia," jawab Abu Nawas tanpa keraguan. Tanpa menoleh ke belakang, Baginda Raja kembali ke istana ditemani oleh para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendiri sambil menatap ke arah istana yang melayang di angkasa. Gaya memanah. Suatu hari Abu Nawas diundang Baginda Raja Harun al-Rasyid ke istana seperti biasanya untuk berbincang-bincang dan mendengarkan pendapat, juga nasihat dari Abu Nawas. Sesampainya di istana,
Abu Nawas dijamu dengan makanan dan setelah itu diajak ke pendapa untuk berbincang-bincang. Seperti biasa dalam perbincangan itu Baginda Raja banyak melontarkan berbagai pertanyaan termasuk pertanyaan yang akan menjebak Abu Nawas. Namun seperti biasanya juga Abu Nawas selalu lolos dari jebakan sang Baginda tersebut dan hanya membuat beliau malu atas jawaban dari Abu Nawas. Merasa tidak ingin dipermalukan lebih jauh oleh Abu Nawas, Baginda pun mengajak Abu Nawas ke taman depan istana dan menantang kecakapan Abu Nawas dalam memanah. Sesampainya di taman, Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, di hadapan prajuritku tunjukkanlah keahlianmu dalam memanah. Jika engkau berhasil mengenai sasaran maka hadiah akan menantimu. Akan tetapi jika engkau gagal, maka penjara yang akan menantimu." Meski sedikit risau mendengar perintah Baginda yang bertujuan menjebaknya, Abu Nawas tetap memperlihatkan sikap santai dan menerima tantangan itu, pun mulai mengambil busur beserta 3 anak panahnya sambil memikirkan jalan keluar jika ia nanti gagal mengenai sasaran, karena ia memang jarang memanah. Abu Nawas pun mulai menarik busurnya dan menembakkan anak panahnya ke sasaran. Sayangnya anak panahnya itu meleset jauh dari sasaran. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Untuk menutupi kelemahannya, Abu Nawas langsung memberi alasan, "Dari pengamatan hamba, yang tadi itu adalah gaya memanah para makelar tanah, wahai Baginda," ujar Abu Nawas. Sesaat kemudian ia kembali membidik panahnya ke sasaran. Namun ia gagal lagi, ia pun kembali berkilah, "Kalau yang ini paduka gaya juragan tanah," kata Abu Nawas menutupi kelemahannya yang kedua. Dan untuk ketiga kalinya Abu Nawas kembali membidikkan panahnya ke sasaran sambil harap-harap cemas, dan dalam hati terus berdoa. Entah kenapa kali ini nasib baik datang padanya, anak panah Abu Nawas mengenai tepat sasaran. "Nah yang ini baru gaya Abu Nawas memanah, hamba pun menunggu hadiah yang paduka janjikan," kata Abu Nawas gembira. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Sesuai yang dijanjikan, Baginda memberikan hadiah kepada Abu Nawas, pun langsung mohon diri kembali kepada keluarganya. Tetangga usil, Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana, meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta benda yang berlimpah, selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya jika ia mendapat rezeki lebih seperti mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat Raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti banyak orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu pada musim kemarau, Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun, ia juga jarang diundang Baginda sehingga tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis, ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja karena tidak ada pekerjaan lain. Suatu hari istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya, pun berkata, "Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah SWT," sahut istri Abu Nawas.
Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat peribadatan lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah SWT. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas itu, tetangganya pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas, langsung melempar sekantung uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget, tidak percaya dengan apa yang telah ia dapatkan, pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah SWT," kata Abu Nawas dengan girang. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi." "Itu milikku," kata tetangga itu. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Tuhan dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu pun memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan. Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Hakim mulai bertanya, "Hai Abu Nawas, engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu wahai Abu Nawas?" tambah hakim. "Tetangga saya ini gila tuan hakim, pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi uang itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadiannya. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Tuhan dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Abu Nawas dan hujan menjadi banjir. Bagian 1, awal peristiwa cuaca aneh di Baghdad. Pada suatu hari di Baghdad, kota yang terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, pedagang rempah, tukang cerita, dan kehidupan malam yang hangat oleh cahaya lentera minyak, cuaca mendadak berubah menjadi aneh. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam tebal, seolah ada tirai kelabu yang menutupi seluruh kota. Tidak ada suara petir, tidak ada angin kencang, namun hujan turun perlahan, sebuah hujan yang tenang, namun anehnya tanpa henti. Awalnya, para penduduk Baghdad tidak mempermasalahkannya. Hujan adalah berkah, dan semua orang selalu bersyukur atasnya. Anak-anak masih bermain di depan rumah, pedagang masih menawarkan dagangannya di pasar, dan suara tawa masih terdengar di sepanjang jalan. Tetapi ketika hari sudah malam dan hujan masih belum berhenti, warga mulai bertanya-tanya. Ketika memasuki hari kedua, hujan belum juga mereda. Ketika memasuki hari ketiga, hujan masih turun dengan intensitas yang sama, tidak deras, tapi tanpa henti seperti air yang sengaja ditumpahkan dari langit. Sungai Tigris mulai naik, parit-parit di jalan mulai penuh. Rumah-rumah mulai kebanjiran. Baghdad yang biasanya riuh dengan kehidupan kini berubah menjadi kota yang diliputi kekhawatiran. Orang-orang mulai berlarian menyelamatkan barang-barang dari genangan air,
pedagang menutup kios lebih cepat, dan suara doa terdengar di berbagai sudut kota memohon agar hujan berhenti. Di tengah suasana panik itu, nama Abu Nawas kembali menjadi perbincangan. Sebagian warga berharap kelak sang pujangga jenaka itu akan kembali menolong Baghdad dari musibah seperti yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya, meski tidak semua masalah serius adalah tugas Abu Nawas. Namun entah mengapa, masyarakat selalu percaya bahwa kalau Abu Nawas sudah turun tangan, pasti ada kejadian luar biasa yang terjadi, kadang konyol, kadang tak masuk akal, tapi anehnya hampir selalu berhasil. Sementara itu, istana Khalifah Harun al-Rasyid juga tidak tenang. Para menteri dan penasehat kerajaan berjalan mondar-mandir di aula kerajaan dengan wajah penuh ketegangan. Hujan yang tak berhenti bukan hanya soal banjir, tapi juga mengenai ancaman pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan kota. Jika hujan berlangsung lebih lama, Baghdad bisa lumpuh. Akhirnya, sang khalifah memerintahkan sesuatu yang tidak semua penasihat menyetujui. Panggil Abu Nawas. Para penasehat terdiam seketika. Sebagian dari mereka menahan tawa, sebagian lagi merasa itu adalah ide gila. Bagaimana mungkin urusan bencana alam diserahkan pada Abu Nawas? Dia memang cerdas, tetapi seringkali tingkah laku dan strateginya tidak ortodoks, dan itu membuat sebagian pejabat tidak menyukainya. Kisah Abu Nawas dan hujan menjadi banjir. Banjir itu semakin lama semakin tinggi, hingga memasuki area pasar besar yang biasanya dipenuhi suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan mereka. Namun kali ini, yang terdengar hanyalah suara percikan air, gemuruh angin, dan jeritan warga yang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat lebih tinggi. Air mengalir deras melalui lorong-lorong, menghapus jejak alas kaki, meninggalkan kesan bahwa seluruh kota sedang dicuci oleh langit. Banyak orang bergegas naik ke atap rumah untuk berlindung. Beberapa warga tampak menunggu bantuan, sementara sebagian lainnya masih mencoba menyelamatkan hewan ternak mereka. Kambing-kambing menjerit, ayam-ayam melompat ke tempat lebih tinggi, bahkan kucing-kucing berusaha mencari tempat kering sambil mengeong ketakutan. Di tengah semua kekacauan itu, satu hal yang paling mencolok adalah, semua orang menyalahkan Abu Nawas. Ini gara-gara Abu Nawas, teriak seorang lelaki tua sambil memeluk karung gandumnya agar tidak hanyut. Benar. Dia yang bilang bisa membuat hujan. Sekarang hujan tidak mau berhenti. Sambung seorang pemuda yang sedang mengikat kudanya ke tiang rumah agar tidak terbawa arus. Kenapa raja percaya pada ide-ide gila seperti itu? Ujar seorang wanita sambil menggendong anaknya yang menangis ketakutan, di istana yang mulai kebanjiran. Air telah mencapai gerbang istana. Para prajurit berusaha menghalangi air dengan karung pasir, namun karung-karung itu seolah tidak ada artinya dibanding derasnya air yang terus turun dari langit. Raja, yang biasanya tampil gagah dan megah, kali ini berdiri gelisah di balkon ruang kerjanya. Jubah emasnya basah di ujungnya. Ia menggigit bibir, menatap langit dengan frustasi. Hujan ini tidak wajar, gumamnya. Kenapa semua terjadi setelah Abu Nawas memanggil hujan? Apa dia mengutuk kerajaanku? Di sampingnya, para penasihat saling berbisik, masing-masing menyalahkan satu sama lain karena pernah mendukung ide Abu Nawas. Namun di tengah kesibukan itu, terdengar suara cipak-cipuk langkah seseorang yang berlari melalui genangan air di jalan istana. Itu Abu Nawas. Dengan wajah pucat namun tetap membawa senyum canggung. Baginda, katanya dengan napas terengah-engah. Saya datang secepat saya bisa. Raja menatapnya dengan tajam, seperti elang yang baru menemukan mangsanya. Abu Nawasss. Suara raja menggema di seluruh aula hingga para pelayan bersembunyi di balik pilar.
Lihatlah ini. Kota kerajaan hampir tenggelam. Kau bilang ingin membawa hujan. Tapi kenapa harus hujan seperti ini? Abu Nawas menelan ludah. Ia sudah memperkirakan bahwa ini akan terjadi. Namun ia jelas belum menyiapkan jawaban yang sempurna. Baginda, hujan yang turun ini memang sedikit berlebihan. Namun, sedikit, bentak raja sambil menunjuk keluar jendela. Itu bukan sedikit. Itu seperti langit membuang semua airnya hanya ke wilayah kerajaan ini. Warga mencari perlindungan, namun tetap menyalahkan Abu Nawas. Di luar istana, banyak warga berusaha naik ke dataran yang lebih tinggi. Ada yang menuju bukit kecil di tepi kota, ada pula yang menuju menara masjid sebagai tempat perlindungan sementara. Namun meski sedang basah kuyup, mereka tetap menyempatkan diri untuk mengomel tentang Abu Nawas. Aku bilang sejak dulu, ide orang itu aneh. Betul, dia bahkan pernah membuat raja ketawa di tengah rapat penting. Sekarang apa? Dia membuat seluruh kerajaan berenang. Kalau banjir ini tidak berhenti, kita harus mengusirnya dari kota. Meski demikian, beberapa orang yang mengenal Abu Nawas secara pribadi justru tidak terlalu marah. Ah, Abu Nawas itu baik kok, kata seorang ibu tua sambil memeras ujung kerudungnya. Dia cuma suka bercanda. Masalahnya, jawab tetangganya, kali ini candaannya jadi kenyataan. Raja memaksa Abu Nawas memberi solusi. Baiklah, kata raja sambil menahan amarahnya. Sekarang kau harus menghentikan hujan ini. Apapun caranya, aku tidak peduli bagaimana. Jika tidak, kau tahu apa akibatnya. Abu Nawas tersenyum kecut. Ia tahu akibatnya, hukuman. Menghentikan hujan bukan perkara mudah, Baginda, katanya pelan. Kadang hujan adalah anugerah, kadang ujian. Dan kadang, memang terlalu bersemangat. Jangan berfilsafat di saat seperti ini. Bentak raja, berikan solusinya. Abu Nawas mengangguk. Kemudian ia menunduk sejenak, berpikir dengan sangat cepat. Ia teringat bahwa ia memang melakukan ritual kecil dengan doa dan syair aneh yang membuat hujan turun. Tapi ia lupa satu hal penting, ritual itu seharusnya diakhiri dengan penutup. Tanpa penutup, hujan bisa terus turun, tanpa batas. Baginda, katanya, saya tahu cara mengatasinya. Raja menatapnya dengan penuh harapan namun juga curiga. Baiklah, katakan. Namun, lanjut Abu Nawas, saya perlu beberapa bahan khusus. Bahan, jenis apa? Obat-obatan, ramuan, benda suci. Lebih sederhana dari itu, Baginda, jawab Abu Nawas sambil tersenyum polos. Saya membutuhkan sebuah payung yang sudah rusak, sepasang sandal jepit yang putus, sebuah gentong kosong, seekor ayam, dan Baginda sendiri. Raja langsung ternganga kaget. Apa? Raja tidak punya pilihan. Penasihat kerajaan berbisik-bisik lagi. Payung rusak. Untuk apa? Sandal jepit putus. Apa dia mau mandi hujan? Gentong kosong, ini ritual apa sebenarnya? Ayam. Namun raja tahu satu hal. Abu Nawas aneh, tapi selalu berhasil. Ia mengusap wajahnya dan bergumam, kenapa hidupku selalu seperti ini kalau berurusan dengan Abu Nawas? Akhirnya ia berkata, baiklah. Lakukan. Tapi cepat. Abu Nawas tersenyum lega. Baik, Baginda. Kita akan menghentikan hujan ini sebelum malam tiba. Persiapan ritual penghenti hujan. Para prajurit diperintahkan mencari peralatan tersebut. Dalam waktu singkat, semuanya telah terkumpul. Payung yang robek besar di bagian tengah. Sandal jepit putus yang bahkan masih bau lumpur. Gentong kosong sebesar manusia dewasa. Seekor ayam kampung yang terus berkokok meski basah kuyup. Seluruh warga menonton dari kejauhan dengan cemas namun penuh rasa ingin tahu.
Abu Nawas mengambil payung rusak itu. Kemudian ia mengangkatnya ke atas kepala sambil berkata pelan, "Semoga kau mengerti peranmu, wahai payung tua." Ia mengenakan sandal putus itu meski jelas-jelas tidak nyaman. Ia bahkan hampir terjatuh saat mencoba berdiri tegak. Lalu ia menempatkan ayam kampung di atas gentong kosong. Ayam itu berkokok keras, seolah marah karena diperlakukan sebagai bagian ritual. Raja menghela napas panjang. "Saya berharap ini bukan lelucon, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Baginda, banjir ini bukan candaan. Maka tidak ada ruang untuk lelucon." Ritual dimulai. Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan istana yang sudah tergenang air setinggi mata kaki. Ia mengangkat kedua tangan. Angin berhenti. Hujan masih turun deras, tetapi seolah menunggu sesuatu. Warga menahan napas. Raja bahkan maju sedikit, meski tetap berdiri di bawah payung besar emasnya. Abu Nawas menarik napas panjang. Lalu ia berkata, "Wahai langit yang luas, kau telah menurunkan berkahmu dengan semangat yang terlalu besar. Kini, dengarkan syair penutupku, agar kau kembali tenang." Ia mulai melantunkan syair panjang, bahasa campuran antara doa, puisi, humor, dan kalimat yang hanya ia pahami sendiri. Ayam itu ikut berkokok di tengah-tengah syair. Sandal jepitnya berdecit setiap ia melangkah. Payung robek di tangannya bergetar tertiup angin. Namun, perlahan, hujan mulai melemah. Warga memekik kegirangan. "Lihat, lihat! Hujan mulai berhenti." Benar, Abu Nawas berhasil. Raja tersenyum lega untuk pertama kalinya sejak pagi. Setelah beberapa menit, hujan benar-benar berhenti. Langit cerah. Burung-burung mulai keluar dari tempat persembunyian. Abu Nawas menurunkan payungnya dan menatap raja. "Baginda, ritual penutup sudah selesai." Raja mengangguk sangat puas. "Abu Nawas," katanya, "aku tidak tahu apakah kau adalah orang paling gila di kerajaan ini, atau yang paling jenius." Abu Nawas membungkuk hormat. "Mungkin keduanya, Baginda." Setelah banjir surut, butuh waktu berjam-jam sebelum air benar-benar surut. Warga bersama-sama membersihkan kota. Meski banyak kerugian, mereka tetap bersyukur keadaan menjadi aman. Dan tentu saja, orang pertama yang ingin mereka temui untuk berterima kasih adalah Abu Nawas. Tapi saat mereka mencari, ia sudah pergi entah kemana. Seperti biasa, muncul di saat dibutuhkan, lalu menghilang setelah semuanya beres. Namun warga tidak lagi marah. Bahkan banyak yang tertawa mengingat betapa unik dan anehnya ritual penghenti hujan itu. Dan raja pun, meski awalnya marah besar, pada akhirnya hanya menggeleng dan tertawa. "Abu Nawas, hanya dia yang bisa membuatku marah, takut, dan tertawa pada hari yang sama." Abu Nawas dan jalan yang tidak dipilih. Baghdad pada masa itu bukan hanya pusat perdagangan dan ilmu, tetapi juga panggung besar bagi ambisi manusia. Setiap sudut kota menyimpan cerita tentang orang-orang yang berusaha naik satu tangga lebih tinggi dari yang lain. Jabatan, gelar, dan kedekatan dengan istana menjadi mata uang sosial yang nilainya terus melonjak. Dalam suasana seperti itulah Abu Nawas memilih berjalan perlahan, seolah ia tidak tertarik pada perlombaan yang menguras hati. Sejak muda, Abu Nawas sudah dikenal karena kecerdasannya. Banyak orang mengira ia akan menempuh jalan yang sama dengan para cendekia lain, mendekat ke istana, mengumpulkan pengaruh, dan menorehkan nama dalam catatan kekuasaan. Namun semakin dewasa, Abu Nawas justru semakin berhati-hati. Ia menyadari bahwa tidak semua jalan yang terbuka harus dilalui, dan tidak semua kesempatan membawa kebaikan.
Ketika khalifah mengumumkan pencarian penasihat baru, harapan dan kecemasan bercampur di udara. Orang-orang yang selama ini menunggu momen itu segera menyiapkan diri. Mereka berlatih berbicara, menyusun rencana besar, dan saling menjatuhkan secara halus. Abu Nawas mengamati dari kejauhan, bukan dengan iri, melainkan dengan rasa ingin tahu tentang bagaimana manusia menilai keberhasilan. Pemanggilan Abu Nawas ke istana menjadi bahan pembicaraan. Banyak yang yakin ia akan menerima jabatan tersebut, karena peluang itu jarang datang dua kali. Namun sejak awal, Abu Nawas merasa gelisah, bukan karena takut gagal, tetapi karena takut kehilangan kejernihan hati. Ia tahu bahwa kekuasaan seringkali tidak merusak manusia secara tiba-tiba, melainkan perlahan, melalui kompromi kecil yang tampak sepele. Di hadapan khalifah, Abu Nawas menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Ia tidak mencoba mengesankan, tidak pula menyembunyikan pandangannya. Ketika ditanya tentang bagaimana mengelola negeri, ia tidak berbicara tentang kebesaran, tetapi tentang batas. Ia berkata bahwa negeri akan aman jika pemimpinnya tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti. Jawaban itu membuat beberapa pejabat gelisah. Mereka terbiasa mendengar pujian terhadap kekuasaan, bukan pengingat akan keterbatasannya. Salah seorang dari mereka menyela dan berkata bahwa sikap Abu Nawas terlalu berhati-hati dan tidak cocok untuk zaman yang membutuhkan keberanian. Abu Nawas menjawab bahwa keberanian sejati bukanlah berani mengambil, melainkan berani melepaskan. Khalifah terdiam lama mendengar itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia dikelilingi oleh orang-orang yang berani menawarkan solusi, tetapi jarang yang berani mengingatkan tentang risiko. Ia bertanya kembali kepada Abu Nawas apakah ia sungguh tidak menginginkan jabatan. Abu Nawas menjawab bahwa ia tidak ingin menjadi orang yang sibuk mempertahankan posisi hingga lupa mempertahankan nilai. Setelah pertemuan itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan langkah ringan. Namun keputusan yang ia ambil tidak berhenti di sana. Banyak orang datang menemuinya, menanyakan mengapa ia menolak kesempatan yang begitu besar. Abu Nawas menjelaskan bahwa hidup bukan tentang mengisi semua ruang dengan pencapaian, melainkan tentang menjaga ruang dalam diri agar tetap bernapas. Hari-hari berlalu. Khalifah akhirnya menunjuk penasihat lain yang lebih berpengalaman dalam urusan administrasi. Namun setiap kali menghadapi keputusan sulit, ia teringat percakapannya dengan Abu Nawas. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri bukan hanya apa yang bisa dilakukan, tetapi apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Sementara itu, Abu Nawas semakin dekat dengan kehidupan rakyat. Ia duduk bersama pedagang kecil, mendengarkan keluhan petani, dan menyaksikan bagaimana keputusan besar di istana berdampak pada kehidupan sederhana. Ia menyadari bahwa jalan yang ia pilih memang tidak gemerlap, tetapi lebih jujur. Suatu hari, seorang pemuda datang kepadanya dengan kebingungan. Pemuda itu berkata bahwa ia memiliki banyak kesempatan, tetapi takut salah memilih. Abu Nawas menjawab bahwa ketakutan itu wajar, karena setiap pilihan membawa konsekuensi. Ia berkata bahwa tidak memilih juga merupakan pilihan, dan kadang-kadang itulah pilihan yang paling bijak. Di akhir kisahnya, Abu Nawas dikenang bukan sebagai orang yang menduduki jabatan tinggi, tetapi sebagai orang yang berani memilih jalan yang tidak dipilih banyak orang. Kisahnya menjadi pengingat bahwa nilai hidup tidak selalu diukur dari apa yang diraih,
melainkan dari apa yang dengan sadar ditinggalkan. Dan Baghdad pun terus berputar dengan ambisinya, sementara Abu Nawas berjalan di sisinya, mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati sering kali ditemukan di jalan sunyi yang jarang dilalui.